Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan menyentuh kehidupan berbangsa kita setiap hari, yaitu politik dan pemerintahan di Indonesia. Kita akan mengenal apa itu politik dan bagaimana sistem pemerintahan kita bekerja, siapa saja aktor-aktornya, serta bagaimana rakyat berperan dalam menentukan arah bangsa. Karena politik bukan hanya urusan para pejabat, tapi juga bagian dari kehidupan kita semua sebagai warga negara. Langsung aja kita mulai yuk. Yang pertama ada pengertian politik dan pemerintahan. Secara sederhana, politik adalah cara untuk mengatur kehidupan bersama agar tercipta keadilan dan kesejahteraan. Sementara pemerintahan adalah lembaga atau sistem yang menjalankan kekuasaan politik tersebut. Di Indonesia, keduanya berjalan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan sumber hukum tertinggi. Selanjutnya, sejarah singkat politik Indonesia. Kalau kita melihat ke belakang, sistem politik Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Pada masa Orde Lama dipimpin oleh Presiden Soekarno yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Sedangkan pada masa Orde Baru, di bawah Presiden Soeharto, pemerintah lebih terpusat dan stabil, tetapi kurang memberi ruang bagi kebebasan politik. Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa sistem politik Indonesia terus berkembang menuju arah yang lebih demokratis dan partisipatif. Ada juga sistem pemerintahan Indonesia. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Artinya, presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh wakil presiden dan para menteri. Namun, kekuasaan presiden tetap dibatasi oleh konstitusi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Sistem ini juga dikenal dengan prinsip check and balance. Selanjutnya dalam sistem politik Indonesia terdapat 3 lembaga utama. Yang pertama lembaga eksekutif, yaitu presiden dan kabinetnya yang menjalankan pemerintahan. Yang kedua lembaga legislatif, yaitu DPR dan DPD yang bertugas membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah. Dan yang terakhir yudikatif, yaitu MA, MK, dan KY yang berfungsi menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, partai politik juga berperan penting sebagai sarana partisipasi rakyat. Selanjutnya ada partai politik dan pemilu. Partai politik memiliki peran penting dalam sistem politik kita. Mereka menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, menyampaikan gagasan, dan memilih pemimpin. Setiap 5 tahun, Indonesia mengadakan pemilu legislatif dan pemilu presiden yang merupakan wujud nyata pelaksanaan demokrasi. Melalui pemilu, rakyat bisa menentukan arah kebijakan negara dan memilih wakil-wakil terbaik yang akan memperjuangkan kepentingan mereka. Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Ada juga contoh nyata pelaksanaan demokrasi Pancasila, yaitu pemilihan umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang kedua, musyawarah dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkat pemerintahan. Dan yang terakhir, peran aktif masyarakat dalam organisasi, forum publik, dan pembangunan nasional. Adapun otonomi daerah dan desentralisasi. Selain pemerintahan pusat, Indonesia juga menerapkan otonomi daerah. Melalui kebijakan ini, daerah diberi kewenangan untuk mengatur urusan pemerintah sendiri sesuai kebutuhan dan potensi wilayahnya. Tujuannya adalah agar pelayanan publik lebih efektif, pembangunan lebih merata, dan masyarakat daerah dapat berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan lokal. Ideologi politik di Indonesia berbeda dengan banyak negara lain. Indonesia tidak berpihak pada ideologi kiri ataupun kanan. Kita memiliki ideologi sendiri, yaitu Pancasila. Pancasila menjadi dasar nilai politik yang menolak ekstremisme, menolak kekerasan, dan mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam sistem politik Indonesia, semua keputusan harus sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan bangsa. Meskipun sistem pemerintahan kita sudah berjalan dengan baik, tentu pasti masih ada tantangan yang harus dihadapi, seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam politik, ketimpangan pembangunan antar daerah, dan kurangnya kesadaran hukum sebagian warga. Untuk mengatasi hal itu, diperlukan kesadaran bersama baik dari pemerintah maupun rakyat untuk membangun sistem politik yang jujur, transparan, dan berkeadilan. Politik dan hukum adalah dua hal yang saling berkaitan. Politik membuat kebijakan, sedangkan hukum memastikan kebijakan itu dijalankan dengan adil dan sesuai aturan. Namun, hukum juga harus mampu membatasi kekuasaan politik agar tidak disalahgunakan. Inilah yang disebut rule of law.
Negara hukum yang menjamin bahwa tidak ada satupun kekuasaan yang berada di atas hukum. Pendidikan politik adalah kunci agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dengan memahami politik, rakyat bisa berpartisipasi secara cerdas, bukan hanya ikut-ikutan. Partisipasi tidak hanya saat pemilu, tapi juga melalui kegiatan sosial, organisasi, diskusi publik, dan aksi gotong royong. Semakin tinggi kesadaran politik masyarakat, semakin kuat juga demokrasi kita. Jadi kesimpulannya, sistem politik dan pemerintahan di Indonesia adalah hasil perjuangan panjang bangsa yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semuanya bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan persatuan bangsa. Kita sebagai warga negara memiliki tanggung jawab besar untuk ikut menjaga dan mengawasi jalannya pemerintah, serta aktif berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa terus belajar mencintai bangsa Indonesia. Thank you.